go yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Ban, lo tau novel Wadah si Roy? Gue baru aja selesai baca semalam dan gila itu novel keren banget. Akhirnya lo baca juga, Rafka. Itu salah satu novel favorit gue. Bro, gimana lo suka Roy? Suka banget Roy, keren, mistik, berani dan punya prinsip. Tapi ya kadang juga keras kepala sih. Gue paling suka pas dia berani beda melawan arus, apalagi di sekolah barunya. Dia itu yang bikin Roy beda dari tokoh utama di novel lain. Dia nggak cuma jadi anak keren, tapi juga punya idealisme. Lo inget gak waktu dia bela temennya yang dibully? Ingat banget, dia nggak peduli bakal dimusuhi, yang penting dia lakuin yang benar. Tapi yang bikin gue mikir juga tuh hubungannya sama si Ani rumit banget ya. Parah, kisah cintanya itu naik turun, kadang romantis, kadang nyakitin. Tapi ya itu yang bikin ceritanya realistis. Lo ngerasa nggak kalau konflik batin Roy juga relate banget sama kita? Banget, tentang identitas, jati diri, nyari makna hidup, bahkan soal hubungan sama orang tua juga nggak apalagi waktu dia ribut sama ayahnya. Iya, dia tuh kayak simbol anak muda yang lagi nyari arah, tapi nggak mau ikut-ikutan. Makanya dia sering dibilang anak pemberontak, tapi sebenarnya dia cuma pengen bebas dari dan jadi dirinya sendiri. Setuju, dan gaya bahasanya juga ringan tapi dalam ya. Gue kira bakal berat bacanya, ternyata malah bikin ketagihan. Emang Gol Agung itu jago banget nulis cerita yang itu, tapi tetap asyik dibaca. Balada si Roy itu bukan cuma cerita remaja biasa, itu perjalanan hidup. Dan cocok banget buat kita yang lagi tumbuh, jadi mikir jangan-jangan gue juga harus lebih berani kayak Roy. Asal jangan jadi keras kepala juga bro. Tapi serius, novel ini ngajarin banyak hal tanpa terasa digurui. Pantas aja jadi legenda. Iya, dan meskipun ditulis puluhan tahun lalu, isinya masih relevan sampai sekarang. Bener, Balada si Roy itu bukan sekedar novel, tapi cermin jiwa anak muda. Lu jadi pengen baca lanjutannya enggak? Banget, katanya ada beberapa sih lanjutan kan. Gue mau lanjut baca, penasaran sama kelanjutan hidup Roy. Gas aja kita baca bareng, nanti diskusi lagi. Siapa tahu bisa bikin klub baca. Setuju, yuk mulai minggu depan kita bahas bab per bab. Balada si Roy adalah sebuah novel karya Gol Agung yang pertama kali terbit pada tahun 1988 dalam bentuk cerita bersambung di majalah Hai. Novel ini menjadi sangat populer di kalangan remaja karena mengangkat tema pencarian jati diri, pemberontakan terhadap norma dan perjuangan hidup seorang anak muda yang idealis. Berikut ringkasan ceritanya. Si Roy, tokoh utama novel ini adalah Roy, seorang remaja yang pindah ke kota kecil bernama Serang. Setelah sebelumnya tinggal di Jakarta, Roy digambarkan sebagai anak yang pemberani, mandiri, dan berjiwa bebas. Tetapi juga keras kepala dan cenderung individualis. Ia sangat mencintai alam dan kebebasan, serta kerap menantang aturan-aturan yang menurutnya tidak adil. Di Serang, Roy menghadapi banyak tantangan. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan baru yang punya budaya norma sosial berbeda. Ia sering berselisih dengan geng-geng sekolah dan otoritas yang korup atau otoriter. Dia jatuh cinta pada seorang gadis bernama Ani, namun hubungan mereka penuh konflik dan ujian. Tema dan nilai utama pencarian jati diri. Roy berusaha menemukan siapa dirinya sebenarnya di tengah masyarakat yang berusaha membentuknya sesuai norma. Perlawanan terhadap ketidakadilan. Ia sering menantang guru, kepala sekolah, bahkan masyarakat jika melihat ketidakadilan. Persahabatan dan cinta. Relasi Roy dengan teman-temannya seperti Dula, Tony, dan Andi, serta dengan Ani memperlihatkan kompleksitas remaja dalam menjalin hubungan. Roy digambarkan mirip seperti tokoh rebel atau pemberontak yang ada dalam sastra dunia seperti Holden Caulfield dalam The Catcher ini. Namun Roy adalah versi lokal. Ia naik motor, suka berkemah di hutan, menyendiri di pantai, dan selalu ingin bebas dari belenggu sosial.
loya bahasa dan nuansa. Golagong menulis dengan gaya naratif yang relatif, kadang filosofis tetapi tetap ringan, mudah diikuti. Banyak adegan yang menggambarkan keindahan alam, konflik batin, serta pergolongan sosial. Menjadikan novel ini tidak hanya kisah remaja biasa, tapi juga semacam klik sosial yang halus. Jika kamu tertarik dengan kisah coming of age yang penuh petualangan, konflik batin, dan semangat kebebasan, Balada Si Roy adalah salah satu karya klasik yang patut dibaca. Kalau kamu ingin aku juga bisa bantu jelaskan karakter-karakter lain, bab per bab, atau nilai-nilai pendidikan dalam novel ini.